Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maidatul Hafifah dengan nomor induk mahasiswa 12620120249 dan teman saya Sania Zuhriatul Fitria dengan nomor induk mahasiswa 126201203 Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi yang bertemakan profesionalisme guru fikih. Profesionalisme guru merupakan suatu sebutan terhadap kualitas sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Profesionalitas guru adalah suatu keadaan derajat keprofesian seorang guru dalam sikap, pengetahuan, dan keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pendidikan dan pembelajaran agama Islam. Dengan demikian, seorang guru bukan hanya sekedar memberi ilmu pengetahuan kepada peserta didiknya. Untuk menjadi guru profesional dituntut memiliki 5 hal, di antaranya yang pertama, guru mempunyai komitmen pada siswa dan proses belajarnya. Yang kedua, guru menguasai secara mendalam bahan atau mata pelajaran yang diajarkannya serta cara mengajarkannya kepada siswa. Yang ketiga, guru bertanggung jawab memantau hasil belajar siswa melalui berbagai cara evaluasi. Yang keempat, guru mampu berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Dan yang kelima, guru seyogyanya merupakan bagian dari masyarakat belajar dalam lingkungan profesinya. Selanjutnya adalah kompetensi profesionalisme guru. Kompetensi guru sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Di antaranya, yang pertama adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi tersebut merupakan kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Untuk selanjutnya adalah kompetensi kepribadian. Kompetensi tersebut merupakan seperangkat kemampuan dan karakteristik personal yang mencerminkan realitas sikap dan perilaku guru dalam melaksanakan tugas-tugasnya dalam kehidupan sehari-hari. Kompetensi tersebut melahirkan ciri-ciri guru di antaranya sabar, tenang, bertanggung jawab, demokratis, ikhlas, cerdas, menghormati orang lain, stabil, ramah, tegas, berani, kreatif, inisiatif, dan lain-lain. Berikut standar kompetensi kepribadian guru berdasarkan Permendiknas nomor 16 tahun 2007. Yang pertama adalah bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik serta masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. Yang keempat, menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi seorang guru, dan rasa percaya diri. Dan yang kelima adalah menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Kepribadian seorang guru yang paling disukai oleh peserta didik adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suka membantu dalam pekerjaan sekolah, menerangkan pelajaran dengan tegas dan jelas serta mendalam, serta menggunakan contoh-contoh sewaktu mengajar. Yang kedua adalah riang gembira, mempunyai perasaan humor, dan suka menerima lelucon atas dirinya. Yang ketiga adalah bersikap akrab seperti sahabat, merasa seorang anggota dalam kelompok kelas. Dan yang terakhir adalah menunjukkan perhatian pada murid dan memahami mereka. Sedangkan kepribadian guru yang tidak disukai oleh peserta didik adalah yang pertama, terlampau sering marah, tidak pernah tersenyum, sering menyela dan mengecam. Dan yang kedua adalah tak suka membantu murid melakukan pekerjaan sekolah, tak jelas menerangkan pelajaran, dan tegas, tidak membuat persiapan. Dan yang ketiga adalah pilih kasih, menekan murid dengan bahasa yang keras. Yang keempat, tinggi hati ataupun sombong. Dan yang kelima adalah tak karuan, kerja tak toleran, kasar, terlampau keras, dan menyuramkan kehidupan murid.
Selanjutnya adalah kompetensi yang ketiga adalah kompetensi profesional, merupakan kompetensi atau kemampuan yang berhubungan dengan penyelesaian tugas-tugas keguruan. Nah, tugas utama dari seorang guru di sekolah adalah mengajak, yakni menyampaikan atau memberikan pelajaran kepada peserta didik. Seorang guru yang berprofesi sebagai pengajar tidak boleh lalai untuk belajar atau menambah wawasan atau pengetahuan. Guru sebagai tenaga profesional selain harus memiliki kualifikasi akademik, sehat jasmani dan rohani juga harus memiliki 4 kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oleh karena itu, kompetensi guru tidak dapat dipisah-pisahkan karena antara satu dan lainnya saling keterkaitan. Untuk kompetensi yang keempat adalah kompetensi sosial. Kompetensi tersebut merupakan kemampuan pendidikan sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali murid, dan masyarakat sekitar. Proses pembelajaran dapat diartikan kegiatan interaksi dan saling mempengaruhi antara pendidik dan peserta didik. Dengan demikian, proses pembelajaran fikih adalah kegiatan interaksi dan saling mempengaruhi antara pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mata pelajaran fikih. Adapun peran guru yang harus diperhatikan dalam proses belajar mengajar, diantaranya yaitu yang pertama, peran sebagai pengajar. Guru sebagai pengajar menyampaikan materi pelajaran sesuai dengan mata pelajarannya. Jika mata pelajaran fikih, berarti materi yang disampaikan berkaitan dengan fikih. Adapun aspek yang harus diperhatikan guru yaitu meliputi metode pembelajaran dan materi yang akan diajarkan. Peran yang kedua yaitu peran guru sebagai pendidik. Guru sebagai pendidik mendidik siswanya agar dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Adapun aspeknya yaitu meliputi intelektual, moral, dan emosional. Dan peran yang ketiga yaitu peran guru sebagai pemimpin. Guru sebagai pemimpin harus memimpin proses pembelajaran mulai dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran. Adapun aspek-aspeknya yaitu latar belakang siswa. Guru harus mengetahui latar belakang siswa. Siswa berasal dari keluarga menengah ataupun dari menengah ke atas dan sebagainya. Selanjutnya yaitu kompetensi fikih di MTS dan kompetensi fikih di MA. Yang pertama, kompetensi fikih di MTS. Di MTS, kompetensi yang ingin dicapai oleh peserta didik yaitu meliputi toharoh, sholat, azan dan iqomah, berzikir dan berdoa. Adapun kompetensi fikih yang dicapai di Madrasah Aliyah atau MA diantaranya yaitu Islam jinayah, hudud, peradilan, usul fikih, hukum syara, hukum keluarga, waris dan wasiat, serta sumber hukum Islam. Baiklah, dari penjelasan yang telah kami sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwasanya keberadaan seorang guru tidak hanya dituntut untuk menyampaikan materi saja, akan tetapi harus menjadi teladan yang baik bagi anak didik bahkan masyarakat yang ada di sekitarnya. Sebagaimana yang dijelaskan bahwasanya guru yang dikatakan profesional harus memiliki beberapa kompetensi, di antaranya adalah kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, serta kompetensi sosial. Kelima, hal tersebut saling keterkaitan. Demikian materi yang kami sampaikan. Kami mohon undur diri, mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.